لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa kabar ayah bunda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, semoga senantiasa ayah bunda semuanya dan yang duduk di majelis ini dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat kesehatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bisa kembali berkumpul dalam acara sekolah adab untuk orang tua 11 Februari 2024. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarga, kepada para sahabat dan juga kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenankan Ana Supriyadi, salah seorang dari muadib di Sekolah Adab Insan Mulia dan diamanahi untuk takdib kelas 5 dan kelas 6. Izinkan sebelum kita melanjutkan acara syarat kali ini untuk membacakan rundown acara hari ini. Insya Allah seperti biasa pembukaan dan tasmi, dan dilanjutkan dengan materi oleh Ustaz Dr. Wido Supraha Hafizahullah Ta'ala. Dan selanjutnya ada sosialisasi program tabungan umroh bersama Ustaz Firmansyah insya Allah. Terus dilanjutkan dengan pengumuman sekolah oleh kepala sekolah, dan dilanjut ada program ZIS zakat infak sedekah oleh Ustaz Hadi, dan dilanjut program wakaf oleh Ustaz Fikriyadi. Demikian insya Allah rundown acara pada hari ini. Mari kita buka acara syarat kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan tasmi'. Insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Farid Hamzah Firdaus dengan sari tilawah Hanin dia Nuha Al-Farisi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa
يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itulah jangan kafir. Maka keduanya mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik. Sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lah pemilik karunia yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali bersama-sama dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita talkinkan visi, misi dan 11 capaian Muslim kafah. Mudah-mudahan semakin tertanam dalam jiwa ayah bunda seluruhnya. Visi sekolah adab, melahirkan generasi muda Islam yang berkarakter Islami, syakhsiyah Islamiyah, dengan 11 capaian karakter atau muwassafat
Muslim Kafah. Misi sekolah adab. Menanamkan adab mulia. Berbasis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai pondasi ilmu dan amal. Serta melatih fisik anak yang kuat dan terampil. 11 capaian Muslim Kafah. 1. Adab Qur'ani. Muta'addibun bi adabil Qur'an. 2. Fisik kuat dan sehat. Qawiyul jismi. 3. Akhlak terpuji. Matinul khuluqi. 4. Wawasan luas. Musaqqaful fikri. 5. Kemandirian ekonomi. Qadirun alal kasbi. 6. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salimul aqidah. 7. Ibadah bermazhab Syafi'i. Sahihul ibadah alal mazhab Syafi'i. 8. Bersemangat dan berkemauan kuat. Mujahidun li nafsihi. 9. Disiplin memuliakan waktu. Harisun ala waktihi. 10. Urusan teratur. Munazzamun fi syu'unihi. 11. Bermanfaat bagi orang lain. Nafi'un li ghairihi. Yassir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangin lagi salamnya. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan memperpanjang umur dan mengundang rizki. Mudah-mudahan bisnis antum semuanya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kadarnya sehingga membuat antum semuanya tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita niatkan untuk sama-sama melanjutkan sesi sekolah adab untuk orang tua, di mana para ayah kita harapkan akan menjadi profesor-profesor parenting karena telah mengikuti total 72 sesi setelah lulus nanti dari sekolah adab. Dan sebaik-baik narasi parenting adalah narasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan langit, pesan-pesan dari Al-Qur'an yang disampaikan kepada kita semuanya. Tema yang akan kita angkat sebagai bentuk tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini berjudul dialog orang tua kepada anak di dalam Al-Qur'an. Khusus untuk kepada dialognya para ayah. Dialognya para ayah. Sudah selesai
Pretest semua kan ya? Pretest ditutup ya linknya. Baik, ayah dulu, bunda dulu, baru ananda. Seorang ayah, dia ditugaskan untuk mendidik anak-anaknya. Seorang ayah adalah kepala sekolah di rumahnya. Seorang ayah dituntut untuk memiliki ilmu. Seorang ayah dibimbing oleh Allah untuk menyempatkan waktu berdialog dengan seluruh anak-anaknya. Dan sebaik-baik dialog adalah dialog yang menanamkan iman, menanamkan adab, menegakkan ilmu dan membagi pengalaman amal-amal baik untuk menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran, sebagaimana telah kita ketahui, terdapat 17 dialog. Dari 17 dialog orang tua kepada anaknya itu, 14 dialog yang akan kita buka pada pagi hari ini adalah dialog yang dilakukan oleh para ayah. Tidak ada pendidikan tanpa adanya dialog. Tidak ada pendidikan kalau kita tidak menyempatkan waktu untuk berdialog. Maka berdialoglah para ayah kepada anak-anaknya dengan kewibawaan, dengan pendekatan, dengan penegakan nilai, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kata-kata yang baik keluar dari lisan dengan kontrol emosi yang terbaik, dan mudah-mudahan setiap kata-kata dari para ayah dia memberikan bekas, memberikan asar kepada anak-anaknya. Mungkin bukan dimanfaatkan anaknya hari ini atau tidak dengan segera, tapi insya Allah suatu ketika pesan-pesan dari seorang ayah itu akan bermanfaat bagi kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Dialog yang pertama yang kita bisa temukan dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 132, yaitu dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anaknya. Ya. Perhatikan dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam pun telah mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berislam. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Di antaranya, pertama, sebaik-baik wasiat adalah wasiat keimanan. Karena ketika anak kita telah tunduk kepada Tuhan, maka segala sesuatu konsekuensi dari keimanan itu akan dimudahkan. Kalimat bahwa kalian jangan mati kecuali dalam kondisi berislam, ini menunjukkan bahwa kesuksesan puncak seorang muslim di dunia itu adalah mati dalam kondisi berislam. Itu puncak kesuksesan ya dari seorang manusia. Apapun yang dia miliki, harta yang dimiliki ya, atau kemudian jabatan yang dimiliki, rumah yang dimiliki, kalau tidak wafat dalam kondisi berislam, tentulah menjadi sebuah kesia-siaan. Nah, bagaimana supaya seseorang itu bisa mati dalam kondisi berislam? Maka hendaknya dia membiasakan hidupnya dengan berpegang pada tali agama Allah. Jadi maksud janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berislam ini, di antara maknanya adalah dalam hidup hendaknya wahai anakku engkau selalu berpegang teguh dengan ajaran agama. Kalian harus terus berbuat baik
selama kalian hidup. Artinya anak kita harus diajarkan apa itu baik, apa itu buruk. Ya, sampaikan ini baik dan ini buruk, dan seringlah meneladankan tentang kebaikan dan mengajarkan mewaspadai keburukan. Dan kemudian ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu berpegang teguh dengan agama, karena mereka yang berpegang teguh dengan agama, mereka akan diberikan rizki, ya. Dan sebaik-baik rizki adalah wafat dalam kondisi berislam. Itu adalah sebaik-baik rizki. Karena kata para ulama, terkadang manusia itu mati dalam kondisi kebiasaannya, ya. Mati dalam kondisi kebiasaannya. Misalkan kita lihat penafsiran Quran surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15, ya, yang menjelaskan tentang umur 40 tahun. Sebagian ulama menafsirkan ayat itu bahwa kalau seseorang itu di umur 40 tahun tidak berubah menjadi lebih baik, ya, tidak berubah dengan sosok yang mengejar hidayah, umumnya kata sebagian ulama orang itu wafat dalam kondisi kebiasaannya, gitu. Makanya ketika kalau ada ulama dakwah mengatakan pilihlah cara kematianmu yang paling baik, itu menjelaskan bahwa hidupmu tuh harus diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Karena biasanya seseorang itu akan wafat pada kebaikan terakhir yang dia lakukan di muka bumi ini. Karena itu agama akan menuntunnya untuk mengenali pada kebaikan, hingga agama akan menuntunnya kepada jalan untuk sampai kepada kondisi wafat dalam kondisi husnul khotimah. Nah, tentu saja konsep ini tidak bertentangan, ya, tapi justru menguatkan ketika Nabi SAW dulu pernah bersabda, dan hadis ini terdapat dalam satu di antara 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, di mana Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu ditakdirkan Allah, dia beramal dengan amalan ahli surga. Mungkin dia seorang khatib, seorang ahli ilmu, seorang ustaz, dan seterusnya. Dia betul-betul ahli ibadah, ahli Quran, gitu ya. Sampai orang yang memandangnya mengatakan orang itu kayaknya betul-betul masuk surga, gitu ya. Tetapi kalau Allah berkehendak, nah ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin kalau seseorang itu kemudian di penghujung hidupnya misalkan melakukan amal kesyirikan dan dia tidak sempat bertaubat kepadanya, maka dia mati dalam kondisi berbuat syirik. Padahal Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka kemudian orang itu pun mati dengan kondisi masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada seseorang yang Allah takdirkan dia ini beramal dengan amal ahli neraka, sehingga orang mungkin dia ahli khamar, dia ahli judi, ahli maksiat, ahli zina, sehingga orang mengatakan, ya Allah, orang ini sepertinya ahli neraka. Tetapi siapa yang tahu akhir kehidupan? Kalau Allah berkehendak, di penghujung hidupnya ternyata orang itu bertaubat kepada Allah, dia sempat menikmati keindahan-keindahan dalam Islam, dan kemudian dia wafat dalam kondisi berislam, dan dia masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, itu pun sangat mungkin. Tetapi secara umum, agama ini mengajarkan kalau orang itu wafat husnul khotimah, biasanya didahului dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Bahwa ada hal-hal yang khusus, maka itu adalah di antara takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika Nabi SAW sedang berbicara, ngobrol dengan sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi SAW mengatakan, setiap manusia itu telah ditetapkan apakah dia masuk ke nerakanya Allah, apakah dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat manusiawi para sahabat Nabi SAW waktu itu bertanya, ya Rasulullah, kalaulah memang setiap orang sudah ditakdirkan masuk surga, sebagian masuk nerakanya Allah, kalau begitu kenapa kita harus beramal? Kita tunggu saja nasib kita, apakah kita masuk surga atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat saja bertanya seperti itu, apatah lagi kita, gitu ya. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu?
justru beramallah kalian. Kayak dalam tanda kurung kira-kira Nabi mengatakan, kan kalian nggak tahu kalian itu masuk ahli neraka atau masuk ahli surga. Maka beramallah kalian. Kenapa? Karena mereka yang akan dimasukkan ke surganya Allah di dunia, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalia-amalia ahli surga. Sementara mereka yang masuk ke nerakanya Allah di dunia, dia dimudahkan untuk melakukan amalia-amalia ahli dan mereka yang takdirkan kemasukan nerakanya Allah di dunia, dia dimudahkan untuk melakukan amalia-amalia ahli neraka. Dimudah melakukan amalia ahli neraka, dia mudah gitu ya. Nah, hal ini sejalan ya dengan Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi siapapun yang bakhil dan kemudian merasa dirinya cukup dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak percaya dengan masa depan akhirat, dengan pahalanya yang besar, dengan keabadiannya, maka kami akan memudahkan baginya untuk mendapatkan kesulitan hidup di hari akhir. Fasanuyassiruhu lil usra. Nah, karena itu kemudian narasi-narasi dialog seperti ini harus ditambahkan bumbu-bumbu penyedap, bumbu-bumbu yang kemudian membuat hidangan dialog ilmu iman kita kepada anak-anak kita itu bertambah sedap untuk didengarkan, dinikmati, sehingga anak siap untuk melahap hidangan yang kita sajikan itu. Ya. Nah, masih pada konteks dialog pertama, di ayat ke-133 Allah Subhanahu wa taala mengangkat emosi atau jiwa pembaca dengan mengatakan am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah engkau hadir ketika Nabi Ya'qub alaihissalam sedang kedatangan tanda-tanda kematian, menjelang sakaratul maut? Idh qala li banihi, ketika beliau mengumpulkan anak-anaknya dan berkata kepada anak-anaknya, ya. Apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu ini wafat, kira-kira apa yang akan engkau sembah setelah ayahmu ini wafat? Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Tenang ayah, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek-kakek kita, Tuhan nenek moyang kita, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilaha wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini saksikan termasuk orang-orang musyrik, ya. Termasuk orang-orang muslim, ya. Termasuk orang-orang muslim, ya. Jadi dalam hal ini Nabi Ya'qub alaihissalam dalam kehidupan ini satu fenomena, ya. Kalau kita lihat keluarga, ada yang ayahnya tidak soleh tapi anaknya soleh. Itu keluarga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang ayahnya tidak soleh dan anaknya soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kisah tentang sosok yang ayahnya soleh, anaknya tidak soleh, atau minimal ada yang tidak soleh. Siapa? Satu, Nabi Nuh alaihissalam. Dua, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, memiliki ujian. Ya, ada lagi keluarga yang ayahnya tidak soleh, anaknya tidak soleh. Keluarga siapa itu? Nggak ada dalam Quran, ya. Ada yang ayahnya soleh, anaknya soleh. Nah, itu banyak, ya. Nah, kisah Yakub ini menarik. Kenapa? Karena cukup banyak dari 14 dialog ayah kepada anak, itu yang terangkat cukup banyak, hingga 8 dialog itu adalah
dialognya Nabi Yakub dengan anak-anaknya, baik kepada Nabi Yusuf, baik kepada Bunyamin, baik kepada Ruben, ya, baik kepada Yehuda dan seterusnya. Ya, dialog-dialog Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam diberikan anak 12. Ya, yang soleh satu, yang bisa disebut soleh satu lagi, dan secara umum yang tidak soleh karena kecemburuan itu ada 10. Ya kan? Tetapi di ujung hidupnya kesemua anaknya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nanti jadi pelajaran bahwa ya, dinamika dalam keluarga itu sebuah keniscayaan, tetapi yang kita rindukan adalah pada akhirnya endingnya baik. Nah, kisah Nabi Yakub alaihissalam ini endingnya adalah Nabi Yakub bertanya tentang sesuatu yang sangat penting dan strategis. Kadang-kadang kita ini kalau wafat atau ingin menjelang wafat, kita panggil anak-anak kita, yang kita omongkan kepada mereka adalah masalah waris. Itu rumah besar di sana buat kakakmu, itu tanah yang luas di sana buat adikmu, itu kontrakan di sana buat kamu, kira-kira begitu. Ya, padahal ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, yaitu masalah keimanan. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa berpesanlah dengan sesuatu yang sangat-sangat prinsipil, sangat-sangat visioner, yaitu masalah keimanan. Karena kalau anak-anak kita ditinggalkan dalam kondisi beriman, karena kalau kemudian anak kita ditinggalkan dalam kondisi keimanan, insya Allah persoalan waris pun dia akan bertanya kepada Allah, gitu ya. Makanya masalah waris sesuatu yang penting, begitu pentingnya maka Nabi SAW mengatakan, ajarkan anakmu Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu waris. Dan sedemikian pentingnya juga sehingga Nabi mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali akan diangkat Allah adalah ilmu waris. Itu menunjukkan bagi anak-anak kita yang usianya sudah masuk usia SMA ke atas, patut kita menyelenggarakan pelatihan waris kepada mereka, sehingga mereka semangat untuk belajar waris, kita fasilitasi, dan mereka mengerti, punya ilmu tentang waris. Nah, itu juga satu program saya kira untuk kita laksanakan, gitu ya. Baik, itu dialog yang pertama. Dialog yang kedua, ya, adalah dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Ini khusus. Kalau biasa dialog bapaknya dengan anaknya, ini dialog anak dengan bapaknya. Dialog yang memiliki ilmu dengan yang belum memiliki ilmu. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 74, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar." Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Azar. "Atatakhidu asnaman alihah?" Wahai ayahku, apakah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? "Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Kalau engkau rawat kebiasaan ini, engkau dan kaummu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dalam bab siapa ayahnya ayahnya Ibrahim, ini terdapat dialektika. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan Azar. Namanya adalah Tarikh atau Terah. Tarikh atau Terah. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hatim, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Azar itu adalah sosok yang menyembah berhala. Jadi makna Azar itu ya dikumpulkan dari banyak pendapat. Maknanya kebengkokan, maknanya cacian, maknanya keburukan, maknanya penyembah berhala. Jadi Azar itu adalah satu kosakata yang maknanya buruk, kira-kira begitu. Tetapi disebutkan bahwa ayahnya Ibrahim bernama Tarikh, ibunya bernama Shani, ya, istri pertamanya bernama Sarah, dan istri keduanya bernama Hajar, gitu ya. Dan banyak sekali ulama nasab yang menjelaskan tentang masalah ini bahwa nama ayah beliau adalah Tarikh, ya. Ada lagi yang mengatakan,
dan yang mengatakan ini seorang tabi'in seperti Mujahid, bahwa Azar itu adalah nama berhala. Nah, ini pendapat-pendapat diangkat untuk kemudian nanti menjadi satu kesimpulan besar, ya, bahwa akhirnya ada ulama yang mengatakan nama ayahnya Tarikh, tapi dia juga dipanggil Azar. Kenapa? Karena dia menyembah berhala yang bernama Azar. Nah, kira-kira begitu kesimpulan dari narasi umum. Tapi kesimpulannya adalah, singkatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya yang menyembah berhala dan melarang ayahnya itu untuk menyembah dan mengingatkan supaya segera meninggalkan. Tapi ayahnya tidak mau meninggalkan. Nah, karena ayahnya tidak mau meninggalkan, ayat ini bisa lebih dijelaskan kembali nanti dalam Quran surat Maryam, surat 19 ayat 41 sampai ayat 48. Ya, ini sangat detail bagaimana kemudian dialog Ibrahim 4 kali Nabi Ibrahim di ayat ini menasihati ayahnya dengan nasihat yang terbaik, dengan panggilan yang terbaik, yaitu ya abati. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wahai Ibrahim, ceritakan kisah Ibrahim ini, karena Ibrahim itu adalah seorang yang jujur, seorang yang membenarkan, dan seorang nabi. Ya, dia adalah seorang nabi. Iz qala li abihi, ketika dulu dia pernah berdakwah kepada bapaknya. Ada 4 kali beliau mengatakan. 1, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini dakwah hikmah, dakwah logis, ya. Jadi, wahai ayahku tercinta, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolongmu sedikit pun? Kok engkau sembah itu? 1. Yang kedua, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, ketahuilah aku ini sudah dapat ilmu dari Allah, ilmu yang engkau belum mendapatkannya, maka ikutilah ilmu. Arti mengikuti aku itu artinya ikutilah ilmu, jangan pakai perasaanmu. Karena dengan ilmu kita semua akan ditunjuki ke jalan yang lurus, gitu. Ini dakwah yang kedua. Dakwah yang ketiga, ya abati, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Jangan, wahai ayahku, engkau itu menyembah syaitan, menjadi hamba syaitan. Karena syaitan itu adalah zat yang durhaka kepada Allah. Ya. Nah, yang terakhir, beliau mengatakan, ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku khawatir kalau engkau terus-menerus seperti ini, engkau akan ditimpakan azab oleh Allah yang sebenarnya maha pengasih, dan engkau akan menjadi walinya bagi syaitan, temannya syaitan. Nah, ini adalah dialog dakwah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Tapi qadarullah disebutkan bahwa ayahnya wafat dalam kondisi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibrahim pun mendoakan, karena beliau pernah berjanji kepada ayahnya untuk selalu mendoakan kebaikan bagi ayahnya. Tetapi setelah diketahui bahwa mendoakan seseorang yang wafat dalam kondisi tidak beriman itu tidak ada manfaatnya, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat 114 dari surat At-Taubah ini, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah permintaan ampunan Ibrahim kepada ayahnya illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Ya. Ketika jelas bahwa ternyata dia tidak boleh mendoakan, sebelumnya dia mendoakan karena itu adalah satu janji yang diikrarkan kepada ayahnya, maka Ibrahim pun berhenti dari berdoa. Tapi sifat mendoakan ayah itu menunjukkan bahwa Ibrahim itu adalah seorang yang lembut, lagi sosok yang penyantun dalam hal ini, gitu ya.
Ada juga satu hadis sahih yang diangkat ya oleh para ulama tentang kejadian di masa depan, di mana nanti Azar akan bertanya kepada anaknya ketika Azar dimasukkan ke nerakanya Allah. Kata ayahnya, "Wahai anakku, hari ini kan aku tidak mendurhakaimu." Hari ini artinya hari penyesalan itu. Ya, maka kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari ketika manusia dibangkitkan? Aku itu sedih," dalam tanda kurung kira-kira, "aku itu sedih kalau ayahku dimasukkan ke nerakanya Allah." Maka disebutkan dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Ibrahim, coba lihat di belakangmu." Ketika Ibrahim melihat di belakangnya, Ibrahim melihat sembelihan yang berlumuran, yang mengeluarkan darah, dan kemudian sembelihan itu diambil bagian kaki-kakinya dan kaki-kakinya dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membutuhkan penjelasan yang sangat detail tentang kejadian masa depan. Yang jelas ada pesan bahwa ada keringanan dalam hukuman kepada ayah daripada Ibrahim alaihissalam, tapi bentuk keringanannya seperti apa? Karena keringanan yang diberikan kepada Abu Thalib sebagai pamannya Nabi SAW pun keringanan dalam kondisi Abu Thalib tetap dihukum, tapi hukuman yang diringankan, gitu kan? Sebagaimana Abu Lahab pun mendapatkan keringanan, gitu kan? Tapi keringanannya tetap dalam hukuman. Jadi hukuman itu meskipun ada keringanan, kalau selamanya tetap berada di nerakanya Allah, tentu bukanlah sebuah hal yang membahagiakan, ya. Baik, kemudian dialog yang ketiga, dialog Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya. Quran surat Hud surat 11 ayat 42 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh ini punya anak banyak, ya, punya anak banyak. Ya, kalau antum umurnya 40 saja, kadang ada yang sudah punya anak 8, ya. Kira-kira kalau umur itu adalah 950 tahun, anaknya berapa kira-kira begitu kan? Tapi kemudian anak keempat daripada Nabi Nuh alaihissalam itulah yang diceritakan di sini. Siapa namanya? Namanya adalah Yam. Namanya adalah Yam, ya. Dan Yam ini memang pada akhirnya wafat dalam kondisi kafir, ya. Dan Yam ini terdapat satu kisah Israiliyat, enak dibaca tapi belum tentu untuk dipercaya, yaitu tentang bahwa Yam itu membuat perahunya sendiri yang terbuat dari kaca, gitu kan. Kemudian dia merasa bahwa dengan perahunya itu dia bisa menyelamatkan dirinya ke tempat yang lebih tinggi, gitu. Nah, di waktu yang sangat strategis itu, wanada Nuh, maka Nabi Nuh pun berteriak ibnahu kepada anaknya, wa kana fi magzilin, dan waktu itu anaknya berada di tempat yang jauh. Apa kata ayahnya? Nabi Nuh alaihissalam, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, irkam ma'ana, ya, naiklah ke kapal kami, wala takum ma'al kafirin, jangan engkau senang berada dalam circle orang-orang kafir." Nah, jadi anak-anak itu racunnya adalah circle, ya, racunnya itu circle. Kalau kita diuji dengan anak yang berada dalam circle keburukan, itu melepaskan dari circle itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Nah, berarti di sisi lain kita harus membuat circle sendiri dalam hidup kita, gitu ya. Makanya kita bangun kebersamaan ini adalah dalam rangka membuat circle, ya, membuat circle. Ya, antum hadir setiap bulan itu adalah membentuk circle. Bagaimana ketemu ayah-ayah yang soleh, ayah-ayah yang luar biasa dan seterusnya, membangun circle. Karena kejadian pada Yam di masa dahulu, ayahnya Nabi, bukan hanya ustaz, ayahnya Nabi, ya, tapi dia tidak bisa keluar dari circle orang-orang kafir. Ya, makanya ayah mengatakan, wala takum ma'al kafirin, jangan engkau berada dalam circle orang-orang kafir. Ya. Nah, maka kemudian Allah pun, ya, mentakdirkan tenggelamnya anaknya, maka hilanglah anaknya dalam hal ini. Nah, ini kisah dialog seorang ayah yang terlihat sabar betul sampai menjelang anaknya dihukum Allah dengan ketenggelaman,
ayahnya masih terus berdialog iman dengan anaknya dengan penuh kesabaran. Ini menunjukkan kalau kita didik anak kita itu harus dengan sabar. Ya, kan anak kita belum mau mati seperti ditenggelamkan, kan gitu kan? Dia masih hidup di depan kita. Maka sabarlah dialog dengan anak-anak kita, karena insya Allah anak-anak ini pasti punya hati nurani, kecuali dia hilang hati nurani, hilang akalnya karena fisiknya. Tapi kalau dia masih punya fisik, insya Allah ada perubahan. Yang penting kitanya terus menerus untuk dialog dengan penuh konsistensi dan ilmu. Dialog itu adalah dengan ilmu. Baik. Berikutnya, ya, saya warnai dulu. Dialog yang keempat, yaitu dialog Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, waktu itu anaknya masih kecil. Anaknya bermimpi. Idz qala Yusufu li abihi, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku tersayang, aku bermimpi melihat 11 bintang. Ya, berapa? Ini nama-nama bintangnya ini Nabi SAW menyebutkan. Ada orang Yahudi bertanya, apa nama-nama bintang? Nabi menjelaskan, nama-nama bintang ada 11, gitu ya. Kemudian ada matahari, ada bulan. Mereka semuanya sujud kepadaku. Mereka semuanya sujud kepadaku. Nah, siapa yang disebut Asy-Syams ini? Siapa Asy-Syams itu? Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Al-Qamar, siapa Al-Qamar? Istri Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Itu siapa? 11 saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda. Itu nama-nama yang kita pernah bahas ketika bahas Palestina. Ada Dan, ada Naftali, ya. Namanya ini ya, nama Bani Israel lah kira ya. Ada Gad, ada Asyir, ada Isakhar, ada siapa lagi? Ada Zebulon, ada Benjamin, ya, ada Yusuf, ya, ada Yusuf. Nah, mereka semua ini sujud di hadapan Allah. Nah, mungkin antum akan bertanya, kok bisa Nabi sujud kepada seseorang, manusia sujud kepada seseorang, gitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai pada Nabi Isa alaihissalam, itu diantara cara orang-orang dulu menghormati manusia adalah dengan sujud kepadanya. Jadi sujud itu bukan menyembahnya, tapi sujud itu adalah dalam rangka pemuliaannya, artinya posisinya. Makanya Nabi Yakub alaihissalam sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam adalah karena Nabi Yusuf waktu itu punya posisi kebesarannya. Tapi juga sejarah mencatat Nabi Yusuf alaihissalam nanti mengangkat ayah dengan bundanya dan mendudukkannya di singgasana, gitu ya. Nah, kejadian sujudnya, ya, 11 bintang, matahari dan bulan dalam mimpinya itu terjadi 80 tahun kemudian. Ya, 80 tahun kemudian, atau ada yang mengatakan 40 tahun kemudian. Jadi Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai umur panjang, lebih dari 90 tahun bersama istrinya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa pada momentum itu istrinya masih hidup, ya, wasyamsa wal qamar. Nah, tetapi yang menarik adalah dalam dialog ini bagaimana respon daripada Nabi Yakub ketika anaknya yang masih kecil menceritakan tentang mimpi, gitu kan? Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini sama saudara-saudaramu. Nanti mereka akan buat makar kepadamu. Ya, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, ya. Maka ar-ru'ya ala
rijli ta'ir malam mimpi itu adalah bayangan bagi seseorang selama dia tidak mengkabarkannya, kata Nabi SAW. Kalau dia mengabarkannya, maka waqa'at, maka akan terjadilah apa yang ada di dalam mimpi itu, gitu ya. Maka terkadang Nabi SAW menasihati, kalau kalian mimpi buruk jangan ceritakan, gitu kan. Kalau kalian punya mimpi baik, ceritakan kalau sudah kejadian. Itu juga terdapat pesan Nabi SAW seperti itu, ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang nabi ketika anaknya bercerita, dia memperhatikan secara serius apa kata ayahnya. Ya, dalam konteks sekarang adalah mata ketemu mata, gitu kan? Mata ketemu mata, kemudian mata ketemu mata, wajah penuh antusias melihat anaknya, ya, dan seterusnya. Dan itulah harusnya menjadi kebiasaan kita. Kalau saya lihat kemarin ada video ya, Anies Baswedan ya, nomor berapa dia? Itu ketika ada seorang anak datang kepadanya, beliau itu duduk. Itu satu anak. Yang kedua, ada seorang dewasa yang badannya, mohon maaf, tidak tinggi ya. Ketika datang ke rumah Pak Yusuf Kalla dan beliau sedang sarapan pagi di sana, itu beliau jongkok untuk bicara kepala ketemu kepala. Itu menunjukkan ada refleks yang kemudian telah terbentuk dari seseorang yang memahami bahwa itulah cara memuliakan orang yang memang punya ketinggian seperti itu, sehingga kita tidak melihat dari ketinggian, tapi melihat dari satu hal yang rata, gitu ya. Saya kira itu juga sesuatu yang baik. Baik, berikutnya, ketika kebenaran itu terjadi, ini kan Quran surat Yusuf ayat 4-5 ya. Nanti baca Quran surat Yusuf ayat 100. Ya. Surat Yusuf ayat 100. Wa kharru lahu sujjada. Mereka semuanya akhirnya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Wa qala ya abati, wahai ayahku. Tuh kejadian kan, kira-kira begitu. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dulu itu. Sesungguhnya Tuhanku itu telah menjadikannya suatu kenyataan hari ini. Nah, ini menunjukkan ya. Dan Nabi SAW ada beberapa dialog ya kepada misalkan Salman ya. Salman Al-Farisi itu Nasrani awalnya, dari Persia. Ketika melihat Salman itu sujud, Nabi mengatakan, kenapa engkau sujud? Oh, saya belajar dari rahib-rahib dulu memang memuliakan orang itu sujud. Kata Nabi SAW, enggak. Mulai sekarang tidak boleh lagi sujud. Nah, ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi, dan juga nanti ada kisah-kisah yang lain ya, yang menjelaskan bahwa memang ada kebiasaan di masa lalu itu, yaitu dalam hal ini sujud. Ya. Baik, berikutnya, sebelum saya masuk ke dialog kelima, kalau nanti ada pertanyaan dari sahabat, masukkan ke link Mentimeter ya, yang sudah disampaikan oleh admin. Nanti kita, atau oleh kepala sekolah, nanti kita baca saja secara ringkas pertanyaan yang ada di link Mentimeter itu. Nah, dialog kelima, ya, dialog 6, ini saya persingkat saja. Ini sebenarnya masih dialog tentang Nabi Yakub alaihissalam. Banyak pelajaran yang bisa diambil sebenarnya di sini. Ya, ini nanti slide-nya bisa saya sampaikan. Ya, intinya adalah dialog-dialog panjang Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dijelaskan ya, Nabi Yakub itu ketika masuk bersama anak-anaknya ke negeri Mesir, ya, itu jumlahnya 86 orang, kurang lebih. Tapi nanti ketika Bani Israel dibawa Nabi Musa keluar dari Mesir, ya kan, itu nanti jumlahnya sekitar 600 atau 800 ribu orang, ya, banyak, besar. Baik, itu kira-kira ya dialog sampai dialog ke-10 ini kisah terkait dialog Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Nah, jadi dari situlah berawal Bani Israel besar, dimuliakan di negeri Mesir,
tapi kemudian rezim berubah, mereka jadi diperbudak, dan kemudian 600.000 orang dibawa keluar oleh Nabi Musa alaihissalam untuk diselamatkan kembali ke Palestina. Baik, kita masuk pada dialog yang ke-11 ya. Dialog yang ke-11, dialog ini tadi sudah kita angkat, yaitu penjelasan Nabi Ibrahim dengan ayahnya ya. Masuk pada dialog 12, ini dialog tentang Nabi Syuaib dengan anak perempuannya. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam lari keluar, akhirnya bertemu dengan dua wanita ini, dia bantu mengambilkan air untuk kendaraannya. Walhasil yang tadinya biasanya perempuan belakangan dan pulangnya lambat, ini pulangnya jadi lebih cepat. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Syuaib mengajak, coba panggil laki-laki itu, gitu kan? Maka dipanggillah laki-laki itu. Kemudian berkata salah satu dari kedua anak perempuan Syuaib ini, qalat ihdahuma ya abati, wahai ayahku tercinta, istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya, sewalah dia untuk bekerja dengan kita, pekerjakanlah dia, karena dia ini orang yang nggak akan rugi kalau kita menyewa dia untuk bekerja dengan kita. Ya, karena dia adalah seorang yang al-qawi al-amin. Nah, kenapa dia disebut al-qawi? Karena anak perempuan ini telah melihat di tengah jalan Nabi Musa itu mampu dengan kekuatannya mengangkat bongkahan batu yang sebenarnya bisa diangkat oleh 10 orang. Tapi Nabi Musa bisa mengangkatnya sendiri. Maka dia disebut al-qawi. Kenapa disebut al-amin? Karena ketika wanita itu ingin berjalan di depannya Musa, karena kan ini berjalan menuju rumah perempuan itu, pasti yang tahu jalan perempuan itu. Apa kata Nabi Musa? Perempuan jangan berjalan di depan laki-laki, perempuan di belakang saja. Ya, perempuan di belakang saja, dan gak usah bicara dengan saya. Anda kumpulkan saja kelereng. Kalau Anda ingin, kalau Anda lihat saya salah belok, Anda lempar kelereng. Nanti saya jalan ke jalan satunya lagi, gitu ya. Jadi orang ini disebut al-amin. Dia terpercaya, mampu menjaga pandangannya kepada wanita, mampu menjaga adabnya kepada wanita, dan itulah yang membuat wanita ini tertarik ya dengan Musa, seorang pemuda waktu itu. Baik, dialog ke-13, dialog Luqman. Ini saya kira kita sudah pernah mengkaji ya, pesan-pesannya adalah urutan pesan yang kita bisa ambil dari pesan Luqman itu apa? 1, jangan syirik kepada Allah. 2, cintai ibu, ya kan? Cintai ibu ya. Dan yang ketiga, terus berbakti kepada kedua orang tua meskipun non muslim, gitu kan? Yang keempat, jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kemudian yang kelima, ya, jangan sombong. Yang keenam, jangan suka membanggakan diri. Yang ketujuh, berkatalah dengan kata-kata yang baik, suara yang baik, intonasi suara yang baik. Ini adalah adab, ya. Oh enggak, itu bisa dibaca di sini maksudnya nanti ya. Bisa dibaca dalam Quran surat Luqman ayat 13-19. Saya cuma meringkas saja. Kira-kira 1 apa tadi? Syirik kepada Allah. Yang kedua, seorang ayah itu menurut saya dialah yang harus menegaskan, nak, engkau itu harus mencintai ibumu. Jangan bersuara keras kepada ibumu. Dia nggak usah bilang engkau harus mencintai bapakmu. Ya, jangan bersuara keras. Nggak perlu bilang begitu. Dia cukup bilang sama ibunya, itu nanti otomatis akan balik kepada dirinya. Kira-kira begitu. Ya, yang ketiga adalah berbakti sama orang tuanya meskipun non muslim. Yaitu meskipun kalimat tentang berbakti ini sebagian mengatakan ini bukan bagian daripada redaksi pesan Luqman, ya, tapi dalam ini yang kita baca dari tertib ayat saja, ya. Berikutnya yang keempat adalah jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Adab-adab kecil ya itu tegakkan, ya. Karena itu besar di hadapan Allah. Itu pesan dari Luqman. Nah, yang kelima kemudian kerjakan sholat. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, sabar kalau mendapatkan ujian. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, orang-orang berhasil, dia hanya berhasil setelah melewati kegagalan. Dan seterusnya, itu kalimat-kalimat motivasi. Yang kedelapan, kemudian jangan sombong di muka bumi. Yang kesembilan, jangan suka membanggakan diri.
Yang terakhir, jangan berbicara yang tidak disukai, ya, dengan kalimat yang buruk, dengan teriakan, intonasi, dengan frekuensi dan seterusnya. Nah, kira-kira minimal ada 10 pesan Luqman yang bagus sekali untuk di copy paste oleh para ayah hari ini. Sudah ya Bu ya? Cepat sekali nulisnya kayaknya. Baik, berikutnya dialog ke-14 atau yang terakhir, dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya, dan ini juga sudah sering kita bahas, bagaimana mimpi para nabi itu adalah wahyu, ya. Menurut satu hadis, ya, dengan derajat yang didiskusikan, ya, wahyu para nabi, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Dan kalau Ibrahim sebagai seorang ayah mau memerintahkan anaknya untuk disembelih, karena ini kan mimpi penyembelihan, ya. Ini aro fil manam anni azbahuka. Saya melihat di mimpi aku menyembelihmu, gitu kan? Tolong engkau besok siap-siap karena aku akan menyembelihmu jam sekian. Bisa seorang nabi mengatakan begitu. Bagi dia seorang nabi, seorang ayah. Tapi dia sedang berbicara dengan anak laki-laki dan beliau meminta anaknya yang memutuskan. Ya, kata beliau, fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Tolong sampaikan kepadaku, gitu kan? Ini menunjukkan bagaimana dia sedang membangun kepercayaan diri bagi seorang anak laki-laki yang memutuskan sesuatu untuk dirinya. Ya, meskipun dia bisa memerintahkan, nah ini dari Allah, kamu wajib taat, pokoknya harus taat. Ya. Nah, masalah menyembelih saja Nabi Ibrahim masih bertanya fanzur madza tara. Apalagi kalau kita kemudian menyuruh dia sholat, menyuruh dia bangun pagi, ya, tentu itu juga sangat lebih berhak ditanya apa pendapatmu, apa hikmahnya. Nah, engkau setelah sekian tahun di sekolah adab, engkau terbiasa bangun pagi enggak? Apakah engkau cinta dengan pagi enggak? Dan itu dialog-dialog itu perlu kita sampaikan. Dan Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kira-kira secara ringkas itulah 14 dialog para ayah yang terekam di dalam Al-Quran. Tentu saja apa yang saya sampaikan jauh daripada banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Karena itu tulislah hikmah yang Bapak Ibu dapatkan untuk bisa ditambahkan dari pertemuan hari ini di kolom resume, ya. Di kolom resume nanti tolong sampaikan hal baru dan hikmah yang didapatkan sehingga nanti bisa di-share kepada yang lain untuk jadi ilmu kita bersama. Dari saya sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita izin membacakan, ya, soal, ya, membacakan pertanyaan. Kok membacakan soal? Membacakan pertanyaan, ya. Yang pertama, bagaimana tips nyata untuk keluarga yang ayahnya jauh, sedangkan sosok ayah sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak sehari-hari, jadi tidak bisa beramal jama'i lebih banyak. Tips nyata, ya, tips nyata pakai video call. Ya, video call. Saya itu kalau bawa jamaah umroh itu, ya, salah satu partner mutawif di sana itu diantaranya orang Lombok, ya. Orang Lombok ini kadang-kadang pulangnya 2 tahun sekali. Jadi saya tidur, dia nelpon istrinya di Lombok sama anak-anaknya, halo, gitu kan. Saya nengoknya itu sedih, ya kan, ya, karena dia 2 tahun selalu begini saja, halo, apa kabar, mana lagi ngapain. Nah, kadang nggak bisa sentuh, ya itulah tips nyata, kan. Tips nyata pakai video call. Ya, nggak bisa yang lain kecuali pakai video call. Alhamdulillah ada video call, kan. Nah, itu yang nyata harus dilakukan oleh ayah. Sempatkan waktu. Kan sama juga, bukan bapaknya yang jauh, anaknya yang jauh nanti, kan. Anaknya katakan di negeri seberang, ya video call juga sama. Lakukan video call, lakukan zooming, ya. Itu tips nyata, ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, dalam Quran dialog diawali dengan model semacam beri wasiat, bukan tanya jawab. Sementara bukan tanya jawab, ada tanya jawab sih tadi, ya kan? Sementara anak-anak jika menggunakan model ini cenderung menghindar, curiga dan malas mendengarkan. Mohon nasihat. Ya,
jangan bertanya sesuatu yang sifatnya interogasi, ya. Kalau fanzur maza taro bertanya juga, tapi kan bukan interogasi, lebih kepada saling mengemukakan pendapat. Jadi selama levelnya pendapat, kita bisa jadi fasilitator, belajar. Jadi saya pun sedang belajar menjadi fasilitator yang islami. Artinya apa? Kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bukan menguliti, bukan menguliti, tapi membuat anak mengajak berpikir, bagaimana pendapatmu? Kalau menurut dia baik, padahal menurut kita tidak baik, kita arahkan bagaimana pendapat para pakar, bagaimana mendapat sumber otoritatif. Jadi dia tidak merasa yang mengajarin itu adalah hanya kita, tapi memang itu sebuah menjadi materi yang sifatnya umum, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguliti seseorang, karena dia pasti akan tidak nyaman. Jangankan dia, kita saja akan pasti tidak nyaman, ya. Berikutnya yang ketiga adalah bagaimana cara anak berdialog dengan ayah yang melakukan maksiat. Cara anak berdialog dengan ayah yang melakukan maksiat. Nah, ini berat pertanyaannya, ya. Bagaimana cara anak berdialog dengan ayah yang melakukan maksiat? Ya ini susah, ya, ini berat. Kalau ayah maksiat itu susah disampaikan. Tapi selama anak itu punya otoritas, nih ya, kalau antum tadi renungkan kalimat-kalimat bernas Ibrahim alaihissalam, satu yang dia sampaikan adalah dalam tanda kurung, ya, saya ini otoritatif loh bicara ilmu, kira-kira begitu. Kan beliau katakan tadi, saya itu dapat ilmu sesuatu yang engkau tidak dapat ilmu, kan begitu kalimat Ibrahim. Itu sering saya sampaikan, kalau kita mau ngomong dengan seseorang, buat orang percaya bahwa kita ini punya otoritas itu dulu. Kalau enggak nanti dia akan bertanya, kenapa saya harus percaya sama ayah? Kenapa saya harus percaya pada muadib? Kan Anda enggak punya otoritas. Nah, kira-kira itu inspirasi yang saya dapat adalah membuat target kita itu percaya bahwa kita punya otoritas. Dan Ibrahim kan mengatakan itu, saya mendapatkan ilmu yang engkau tidak dapatkan ayah. Dan kalau engkau bersama ilmu ini, engkau akan selamat ayah, gitu kan? Nah, jadi kita tidak sedang mengajarkan seseorang, tapi sedang membawa seseorang kembali kepada ilmu, gitu. Ya. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, cara dialognya tentu tidak dengan kesan mengajari, tapi kesan membagi. Yang ketiga, kesan melihat apa manfaat dan dampak, gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim kan tadi mengatakan, wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat bagimu, gitu kan? Itu kan logis semuanya. Nah, maka kemudian hal yang logis juga kemudian mengatakan, ayah, kenapa engkau berjudi, sesuatu yang kemudian akan membuatmu miskin, dan banyak sekali contoh yang sudah miskin, gitu kan? Kenapa engkau berzina, engkau itu sedang menzinahi ibu dari anak-anaknya atau anak dari ayahnya, gitu kan? Kenapa engkau minum khamar, sesuatu yang akan menghilangkan akalmu, gitu kan? Jadi bertanya sesuatu yang memang logis, gitu ya, difikirkan. Tetapi memang paling baik ini disampaikan oleh anak yang sudah mandiri secara ekonomi, kan? Kalau dia belum mandiri secara ekonomi, dia bisa sampaikan, tapi dia bisa menjadi korban kekerasan juga nanti pada ujungnya. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan dimudahkan Allah, ya, anak tersebut bisa berdialog dengan yang baik. Kalaupun dia belum bisa berdialog, dia bisa titipkan kepada orang-orang yang bisa berbicara kepadanya secara hikmah, gitu ya. Bagaimana cara ibu melakukan dialog ayah pada anak tapi ayahnya sudah meninggal? Ya nggak bisa. Ibu itu namanya dialog ibu, ya. Dialog ayahnya nggak ada. Maka ayahnya perlu diganti dengan apa? Dengan menikah lagi, ya. Insya Allah mohon doanya, ya, kalau dimudahkan Allah akan ada satu kejadian besar di sekolah adab ini. Nah, yang kedua adalah kemudian lakukan dialog ayah pada anak. Jadi yang kedua bisa bekerja sama dengan muadib yang laki-laki. Nah, itu kan pernah saya ceritakan bagaimana kerjasama dengan muadib laki-laki. Nanti dialog ayah itu dilakukan oleh muadib laki-laki atau kepala sekolah laki-laki. Yang ketiga bisa dititipkan kepada kakeknya atau pamannya. Itu adalah kejadian Rasul SAW. Dialog ayah itu dilakukan oleh kakeknya dan pamannya. Jadi harus laki-laki, bukan oleh perempuan. Nah, manfaatkan laki-laki yang berada di sekitar kita. Baik, berikutnya bagaimana cara memotivasi ayah supaya lebih aktif bicara ngobrol pada anaknya. Caranya adalah handphonenya disimpan,
pijat-pijat badannya, ya, kemudian ajak anak untuk ngumpul dengan ayahnya, kemudian ajak acara bersama, handphone ditinggalkan. Ayah itu kalau nggak ada handphone dia bingung. Coba kalau nggak ada handphone ngapain dia? Gini-gini kan, bingung kan? Nah, pada saat itu akhirnya dia, ketika ada anak di depannya, dia akan mulai pegang-pegang anaknya, gitu. Nah, jadi kita harus kondisikan, ya, anak itu supaya dekat dengan ayahnya dengan kreatif, bukan ngomong gitu ya. Kalau ngomong mah ayah udah tahu, dia sudah paham itu. Ya, tetapi ada sesuatu yang lebih menarik baginya. Itu yang membuat akhirnya dia kurang aktif dalam bicara, gitu ya. Ustadz, ketika saya kecil, ini kenapa jadi banyak ya? Tadi 3. Ustadz, ketika saya kecil, saya dinasihatkan oleh seorang bahwa bacalah surat lain, karena ketika baca surat Allah maka takut menyakiti perasaan Rasulullah. Benarkah begitu? Iya, jelas nggak benar. Semua surat itu, masa ada surat nggak dibaca? Habis surat lompat gitu kan? Nggak benar ya. Jadi surat ini diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup. Ya, Al-Lahab itu diturunkan ketika Abu Lahab dengan Ummu Jamilah masih hidup. Tapi nggak dapat hidayah juga gitu ya. Jadi surat Al-Lahab itu bukan malah menyakiti Rasul SAW. Ya, kan nggak menyakiti Rasul, justru diturunkan kepada Rasul SAW. Apakah Allah menyakiti Rasul? Kan tidak. Ya. Dan karena itu membacanya adalah bernilai ibadah secara umum. Itu isu ya. Saya kira isu bahwa membaca surat Al-Lahab akan menyakiti perasaan Rasul SAW. Apakah ada perbedaan antara berdialog dengan anak laki-laki dan perempuan? Ada. Ya, menurut yang sudah menelitinya tadi, anak laki-laki buat kondisi di mana dia memilih keputusan untuk dirinya, dengan pilihannya kita yang membuat. Kalau anak perempuan jangan membuat dia memilih, nanti dia akan kedistrak. Anak perempuan itu bicara ketemu mata, berikan satu arahan, dia akan ikuti. Kalau anak laki-laki, Anda bicara sama dia, matanya nggak nengok kita, dia nengok ke mainan, ya kan? Tapi telinganya akan dengerin kita. Dan kita minta kepada dia untuk memutuskan yang terbaik untuknya dengan beberapa pilihan. Itu akan membuat dia lebih percaya diri. Jangan dibalik ya, sama anak perempuan kasih pilihan, sama anak laki-laki dipaksa. Itu nanti anak itu akan kehilangan kepercayaan diri. Yang ke-8, bagaimana cara berdialog menasihati anak yang karakternya dominan, pengen selalu menang sendiri. Dia akan kalah, kan yang ngasih nafkah bapak ibu, ya kan? Ya, jadi nafkah itu bapak ibu. Makanya ketika bapak ibu memberikan nafkah, itu bisa jadi alat kunci bagi orang yang ingin menang sendiri. Ya, pada akhirnya makanya gunakan dominasi infak itu untuk mengarahkan nafsu mereka, arahan mereka, gitu ya. Jadi sifat dominan ingin menang sendiri ini bukan sifat yang baik. Itu menunjukkan hatinya punya penyakit. Karena itu kemudian hatinya perlu dilembutkan. Bagaimana melembutkannya? Kalau arahan agama adalah dengan mengajak dia berzikir, tapi bukan zikir sembarang zikir, tapi zikir dengan menikmati dan penghayatan. Lebih baik zikir sedikit, tapi ada penghayatan dan penjelasan dari makna zikir tersebut, daripada zikir yang panjang, tapi kemudian sekedar rutinitas yang tidak memberikan bekas, gitu ya. Nah, karena itu lembutkan jiwanya. Kalau jiwanya udah lembut, sampaikan betapa bahayanya orang yang selalu ingin menang sendiri, betapa orang yang bahaya punya sifat ujub, ta'assub dan seterusnya, sehingga kemudian akhirnya dia mendapatkan ilmu, ya. Dan pawang terakhir tadi saya katakan adalah yang memberikan nafkah Anda. Maka Anda berhak memiliki syarat, memberikan syarat-syarat kepada murid-murid Anda, anak-anak Anda yang mereka mendapatkan beasiswa atau pembiayaan dari Anda, baik uang kuliahnya, uang makannya dan seterusnya, gitu ya. Bagaimana berdialog dengan anak yang super aktif? Kalau tadi duduk ini makin super aktif lagi. Susah untuk duduk bersama, ya. Ya, saya ini bukan terlalu pakar bicara masalah ini ya. Nanti coba cari yang udah agak lebih tua ya. Udah lebih tua, anaknya udah jadi-jadi, coba antum ngobrol sama mereka. Misalkan dengan Ustazah Wiryaningsih itu baik bicara dengan mereka. Tapi secara umum kalau saya punya anak yang super aktif, susah untuk duduk bersama. Super aktif itu kan macam-macam kan tafsirannya ya. Ada super aktif karena dia punya kelebihan, super aktif karena kinestetiknya, atau super aktif karena dia punya apa istilahnya satu persoalan dalam akalnya dan seterusnya, macam-macam tafsirannya.
Ya, tetapi pada akhirnya membuat kesepakatan dengannya kapan harus duduk bersama, kapan dia bisa bermain, itu pembiasaan yang harus kita mulai sejak dini, gitu ya. Kalau nggak begitu, nggak jalan-jalan sekolah. Di sekolah saja kalau kita punya teori, Ustadz anak saya kinestetik, nggak cocok belajar sambil duduk. Ya selamanya nggak akan ada sekolah yang cocok buat dia untuk duduk. Padahal belajar itu adalah sambil duduk. Tapi anak bisa kok dibuat kesepakatan kapan dia harus duduk, kapan dia harus berlari gitu kan. Dan terdapat beberapa nama-nama lah di antara anak-anak kita tercinta yang dulunya super aktif, tapi kemudian dia bisa tahu kapan dia duduk, kapan dia harus berlari, dan ternyata bisa dengan kondisi kebersamaan kita gitu ya. Jadi saya kira dalam hal ini butuh kebersamaan, butuh kerjasama dalam pembiasaan untuk membuat anak bisa mengikuti ritme dari kehidupannya. Kapan dia harus duduk, kapan dia tidak duduk. Tentunya ada yang menarik, yang membuat dia mau duduk, dan ada sesuatu yang kemudian dia hormati sehingga dia akhirnya mau duduk. Nah, dua hal itu saya kira yang penting untuk kita hadirkan. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi share bagi antum, dan kalau nanti antum ada masukan dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya kira sampaikan juga nanti di resume ya, di resume sampaikan juga, sehingga nanti kita bisa share kepada sahabat-sahabat yang lain ide-ide brilian dari antum semuanya sebagai berkah dalam berjamaah. Insyaallah setelah ini kita akan mendapatkan beberapa pesan ya dari lembaga zakat, rencana umroh, kemudian wakaf, dan juga nanti informasi dari sekolah. 4 hal ini mohon didengarkan dan disampaikan masukan antum semuanya untuk kebaikan kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.